Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sharing. Ini di sesi psikologi. Nah, hari ini Ibu akan ngebahas sedikit tentang, mungkin banyak yang tanya nih. Karena yang tanyanya lebih dari satu, jadi lebih enak kita video ini. Jadi bisa diulang-ulang. Nah, banyak yang tanya bahwa, Bu, apa sih bedanya psikolog, psikiater, sama konselor? Tentunya ini familiar banget nih kita dengar, tapi kita bingung ngebedainnya tuh seperti apa. Dan mungkin kalau kita ngeliat kasus-kasus yang udah beredar nih sebelum-sebelumnya juga ada orang yang ngaku psikolog, ada orang-orang yang ngaku konselor atau psikiater dan lain-lain. Bagaimana kita sebagai masyarakat harus bisa lebih jeli untuk melihat perbedaan dari setiap profesi yang tadi disebutkan. Kita mulai dulu. Karena kebetulan Ibu basically psikologi, jadi kita bahas dulu yang psikologinya. Nah, psikolog, kita ngebahas psikolog. Bedanya dengan psikiater dan konselor, yang pertama, seseorang yang disebut psikolog adalah seseorang yang sudah menamatkan gelar sarjananya atau sarjana psikologi. Nah, kemudian melanjutkan studi lanjutan kurang lebihnya selama 2 tahun dengan mengambil magister profesi psikologi atau magister profesi. Jadi magister juga itu ada 2, ada magister sains, ada magister profesi. Nah, yang dikatakan psikolog, yang nantinya akan menjadi psikolog atau nanti gelar belakang namanya itu adalah MPSI psikolog, itu harus mengambil magister profesi psikologi. Nah, itu bedanya. Nah, kalau misalnya dari segi keilmuan di psikolog itu juga ada berbagai macam atau bidangnya itu berbeda-beda. Ada yang disebut psikolog industri dan organisasi gitu. Itu berarti psikolog yang bidangnya itu lebih ke perusahaan gitu kan, atau ke yang berkaitan dengan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Kemudian kalau ada yang disebut psikolog pendidikan, berarti cakupan kerjanya di dunia pendidikan. Kemudian ada psikolog ada psikolog klinis. Nah, kalau psikolog klinis berarti cakupannya ada di rumah sakit, bidang pekerjaannya. Kemudian ada psikolog anak dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan biasanya kalau psikolog ini treatmentnya adalah menggunakan pendekatan psikologi yang melihat dari aspek sosial, kemudian bisa melihat bisa treatmentnya juga dengan tes psikologi, khususnya dengan alat tes psikologi yang sudah baku, dan untuk penanganan lebih lanjutnya untuk ke kliennya seperti itu. Jadi kalau misalnya, nah bedanya kalau psikolog kan tadi berarti kalau garis bawah garis merahnya itu kalau psikolog itu S1-nya psikologi, S2-nya ngambil magister profesi psikologi. Nah, kalau psikiater itu S1-nya adalah kedokteran, berarti dia harus punya gelar dokter, dia dokter umum dari awalnya, kemudian melanjutkan untuk profesi atau spesialisnya, ngambil spesialisnya adalah spesialis kejiwaan. Nah, nanti gelar belakangnya dinamanya adalah depannya dokter, di belakangnya ada SPKJ. Jadi basically kalau psikiater adalah dokter dari dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan. Nah, bedanya psikolog dengan psikiater secara treatment, kalau tadi psikolog itu lebih treatmentnya lebih berorientasi pada pendekatan psikologis atau aspek sosial, keluarga, dan pribadi. Kalau psikiater biasanya psikiater bisa atau diperbolehkan untuk memberikan resep obat atau penanganan secara medis, karena memang kan kalau psikiater basically S1-nya adalah dari dokter umum gitu. Jadi kalau psikolog tidak boleh memberikan obat, kalau psikiater itu boleh gitu. Nah, kemudian gelar belakangnya kalau psikolog adalah MPSI psikolog, sudah melanjutkan S2 dengan magister profesi psikologi. Kalau psikiater dia dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan gitu. Nah, yang terakhir adalah konselor. Konselor itu mungkin kalau di masyarakat awam ini hampir berpikiran bahwa konselor, psikolog dan psikiater itu hampir sama gitu kan. Tapi
pasti ada bedanya. Dan bedanya adalah kalau tadi psikolog S1-nya adalah psikologi, kalau psikiater S1-nya adalah dokter umum, kalau konselor S1-nya itu ada biasanya dari sarjana pendidikan bimbingan konseling yang melanjutkan untuk menjadi konselor. Seorang konselor ia harus melanjutkan studi lanjutan mengambil profesi atau profesi konselor yang nantinya di belakang gelar namanya itu ada cons-nya atau menunjukkan bahwa dia adalah seorang konselor gitu. Nah, perbedaan untuk treatmentnya biasanya kalau konselor ini lebih kepada cakupannya di dunia pendidikan karena sarjana pendidikan bimbingan konseling atau bisa disebut mungkin kayak guru BK yang ada di sekolah. Jadi treatmentnya atau penanganannya lebih ke siswa, murid yang ada di sekolah dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu kan, untuk mengkonseling, membimbing dan mengkonseling siswa atau anak bimbingan, murid bimbingan yang dibimbing untuk bisa lebih baik atau yang punya masalah gitu. Itu bedanya. Jadi kalau secara basically pendidikan itu semua itu berbeda-beda. Dan kalau misalnya tadi kan psikolog tidak boleh memberikan obat, kalau psikiater bisa karena dari dokter umum. Begitupun konselor, konselor itu tidak boleh memberikan obat. Dan kalau untuk alat tes psikologi atau treatment yang diberikan oleh psikolog dengan alat tes psikologi itu juga license-nya buat psikolog. Kalau untuk konselor itu biasanya ada alat tes yang dipakai oleh konselor, tapi mungkin ada alat-alat tes psikologi yang yang biasanya interpretasinya hanya boleh dilakukan oleh psikolog. Jadi semua ada batasan profesinya gitu dengan basic yang berbeda-beda gitu. Nah, berarti kalian sudah tahu ya apa bedanya psikolog, apa bedanya psikiater dan konselor. Jadi nanti kalau misalnya pengen jadi psikolog, S1-nya harus ngambil psikologi. Kalau misalnya mau jadi psikiater, berarti S1-nya harus ngambil dokter umum. Kalau pengen jadi konselor, berarti S1-nya harus pendidikan bimbingan konseling, kayak gitu. Sekian sharing is caring tentang perbedaan psikolog, psikiater, dan konselor. Terima kasih. Assalamualaikum.